wajadaka ailan fa'agna ay wa wajadaka faqiran muhtajan fa'agnaka 'anil khalqi. Allah mendapatimu sebagai orang yang miskin lalu kemudian menjadikanmu kaya. Ay wajadaka faqiran muhtajan fa'agnaka 'anil khalqi. Allah mendapatimu sebagai orang yang fakir, yang membutuhkan, lalu Allah menjadikanmu tidak bergantung kepada makhluk. Ya bima yassara laka min asbabit tijarah, di antaranya melalui sebab-sebab tijarah, bisnis yang dimudahkan bagi Nabi dan keluarganya. Walamma addada alaihi hadhihi ni'amah salas wasahu bi salat wasaya muqabiliha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga nikmat ini, memperbanyak nikmatnya dengan menyebutkan tiga ini, yaitu yang alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga wasiat kepada Nabi, di mana tiga wasiat ini adalah tiga hal yang berlawanan dengan nikmat yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu wasiatnya fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun kepada anak yatim janganlah engkau menghardik. Ai fa'ammal yatima fala tahqirhu, jangan engkau menghinanya. Wala taglibhu ala malihi, dan jangan menguasai hartanya. Qala Mujahid ai la tahqirhu, maksudnya adalah jangan menghinanya. Wa qala Sufyan, sedangkan Sufyan berkata la taglibhu bi tadyi malihi, jangan menzaliminya dengan menghabiskan harta bendanya. Wal muradu kun lil yatimi kal abir rahim, dan yang dimaksud di sini adalah jadilah engkau sebagai bapak yang penyayang terhadap anak yatim. Faqad kunta yatiman fa'awaq Allah, karena dulu kamu juga yatim, lalu Allah Subhanahu wa taala yang mengasuh dan melindungi. Wa amma sa'ila fala tanhar, adapun kepada orang yang meminta-minta jangan engkau membentaknya. Ay wa amma sa'ila al-mustajdi alladhi yas'alu an hajatin wa faqrin fala tajjarhu. Adapun kepada orang yang meminta-minta, al-mustajdi bersama orang yang meminta bantuan, belas kasihan, yang meminta karena memang kebutuhan dan posisi yang miskin, jangan engkau menghardiknya, membentaknya. Idza sa'alaka wala tuhdid lahul qaul, jika meminta kepadamu jangan engkau membentaknya. Bal ahdihi aw ruddahu raddan jamila, tapi sebaliknya berikanlah, atau kalau misalkan kamu mau tolak, tolaklah dengan yang baik. Aw ruddahu raddan jamila. Qala Qatadah rudda al-miskina birifqin walidin, seandainya engkau memang harus menolak anak yatim, tidak boleh sebagainya, maka hendaklah menolak dengan lemah lembut. Wamal. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi dengan tiga nikmat. Yang pertama, keadaan yatim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang kedua, alam yajidka yatiman fa'awa. Yang ketiga, wa wajadaka dhallan fahada. Tadi yang sudah dibahas ya, apa itu kemarin tentang akhirat, tentang yatim, keadaan yatim dengan keadaan tadi itu dalam disorientasi lingkungan ya, bukan tersesat ke antara petunjuk dan itu ya kan. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar, maka konsekuensinya apa? Gitu. Kalau guru-guru sudah diberi fasilitas rumdin, apa rumdin? Rumah dinas. MBP, makan gratis, MBG sertifikasi. Lalu konsekuensinya apa? Nah, ini mesti diingatkan guru-gurunya pun. Ya, iya, ngaji surat Al-Baqarah,
Nabi saja diberi privilege keistimewaan tidak oleh Allah, ya tadi itu. Maka tidak ya alam jadi yatimah bahwa satu wajah kebawahan pada dua wajah keailan fauna itu ya. Oh ini belum nih tadi bahas ailan fauna belum lewat belum makanya ya ya ay wa wajadaka faqiran muhtajan faghnaka 'anil khalqi. Nabi walaupun yatim, walaupun dalam keadaan tidak berkecukupan, tapi dijaga marwahnya. Ya, bahasa sekarang itu menjual kemiskinan. Iya kan? Di foto-foto. Ayo SMS itu jadi kan? Ya, di foto ya. Apa iya kan? Kemarin pasar kemarin di sini. Iya. Nusantara. Oke, saya. Saya ya. Iya. Jadi apa namanya? Iya, dieksploitasi ya. Nah, Nabi terjaga, Nabi tidak dieksploitasi ya. Jadi Nabi walaupun yatim tidak dieksploitasi. Apa? Karena Allah mencukupi. Agna itu kan dicukupkan. Agna itu hanya cukup, bukan kaya. Kaya belum cukup, miskin. Kaya nih, tapi belum cukup, ya miskin. Orang miskin cukup, kaya. Orang miskin cukup, kaya. Ayo pusing. Bersyukur. Orang kaya tidak merasa cukup, ya miskin. Orang miskin merasa cukup, ya kaya. Kenapa? Ya cukup. Cukup. Ya, karena cukup, ya sudah. Coba kalau nggak cukup, lagi. Gila, kawin lagi. Ya kan? Karena lagi hanya gila. Gila apa ya? Lagi hanya gila. Gitu. Ya, iya. Nah, abna cukup. Ai wa wajadaka faqiran muhtajan fa aghnaka 'anil khalqi. Tuh Allah jaga ya. Allah jaga Nabi marwahnya, martabatnya ya, walaupun fakir membutuhkan. Bima yassara min asbab tijarah. Apa? Dengan asbab tijarah. Wasilahnya Nabi bahkan dari kecil sudah berusaha membalap kambing ya, dan kambingnya masya Allah ya, ibu Bani yang sahabat Halimah Sa'diyah, Bani Sa'ad itu komunitas besar ya, itu miskin. Karena apa? Karena kering kerontang, nggak subur. Tapi begitu Nabi Muhammad diasuh oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, karena datang dari Bani Sa'ad ya, itu mada masya Allah kambingnya akhirnya itu subur ya, berkah kambingnya subur semuanya, beranak pinak ya. Akhirnya dari kampung yang apa, kalau sekarang itu apa, di bawah garis kemiskinan itu apa, kampung apa iya yang kayak gitu tuh naik keberkahan Nabi Muhammad tuh ya. Jadi Nabi Muhammad bagaimana mau tadi itu sedangkan dicukupi oleh Allah ya, fa'aznaka. Berarti
Tidak kayak anak Indonesia yang kena mati. Stunting. Ya kenapa? Karena minum susu dari kecil. Susu apa? Susu kambing. Oh, bapak-bapak kalau makan susu kambing, ya, mantap. Ngilangin paru-paru. Penyakit paru-paru, bengek, asma. Iya, Paru-parunya hilang. benar. Ya, jadi bagus. Jadi Nabi Muhammad terjamin gizinya karena bagi saat kambingnya jadi subur banyak. Ya. Lalu usia 24 tahun Nabi Muhammad jadi manajer perniagaan. Kalau sekarang menjadi apa ya? Direktur marketing, pemasaran. Iya, memasarkan barang dari ila fi Quraisy ila fi rihlat syita. Musim dingin kemana? Yaman. Wasoi kemana? Syam. Jadi dua musim perjalanan memasarkan ke Syam, musim panas ke Yaman. Jadi direktur marketing, pemasaran. Kayak Abi Asep. Kayak Abi Asep direktur pemasaran. Ada juga. Nah, jadi Allah mencukupkan bagi Nabi 25 tahun jadi ya entrepreneur, hanya santri aplikasi berapa entrepreneur itu? Wirausaha dari kecil, wirausaha ya, sebagai peternak dan sebagai pedagang. Itu contoh yang dilakukan oleh pemerintah. Jawabannya adalah wasohu bitalatin wasoya bitalati wasoya muqabiliha. Jadi tadi itu 3 nikmat, maka ada 3 wasiat. Guru dapat sertifikasi, dapat tunjangan, dapat ini, maka itu harusnya Pak Eko ingatin ini surat Al-Duha. Apa wasiat yang pertama? Fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, karena tadi alam yatim kayatiman, ya kan? Ya, kan kau dulu yatim, maka kalau berjumpa dengan anak yatim fala taqhar, toharo yang haru, ya, jangan menghardik, wala taghlibu ala malihi, dan jangan menguasai harta bendanya. Ya, dulu ada ratapan anak itu Faradila bintang filmnya Faradila nangis dulu tuh anak tiri itu ya, ibu itu nggak yatim bapaknya, terus kawin lagi ibunya, salah, ibunya juga kawin lagi. Iya. Jangan menghardik, ya, jangan menghardik. Masya Allah. Ada juga itu yang pura-pura lulus anak yatim, padahal ingin menguasai. Di antaranya amplopnya itu ditahan. Itu pernah dilakukan oleh Kiai Sugeng itu. Iya, ngurusin anak yatim. Ngurusin sih kan, maka nggak boleh ngurusin naya ini, Ngurusin, nggak mungkin hati, oh ya ngurusin jadi kurus ya. Begitu kayak jadi kurang.
luas terus ya. Ngurusin, ya benar ngurusin, dia mau ngurusin anak kita. Harusnya seperti Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Falamma wajada jidaran yuridu ayyam qadda faqama. Ya, terus qala law syi'ta la anta alaihi an ajra, terus enggak yang jawaban daripada aqamah itu. Di ulama ini, yatima ini. Nah, yatima ini fil Madinah yuridu rabbuka Yang bisa ya doa sudah rumah dua kansahuma. Harusnya anak yatim itu hartanya disimpan di apa namanya, dikelola, diputar, investasikan. Nanti ketika ya belum asyudda rumah, ya ketika sampai usia dia sudah mampu mengelola hartanya, maka tanpa minta upah. Nggak boleh, nggak usah minta upah, kan saya mau kasih rugi nggak? Nggak rugi. Untungnya apa? Untungnya menolak. Seperti ada 3 orang yang duduk di dua itu. Salah satunya itu berdoa, ya Allah, saya punya ternak saya diasuh oleh karyawan saya. Lalu tiba-tiba karyawan saya itu pulang dan nggak balik lagi. Padahal gajian bulan Mei ini belum ada. Bulan Mei ini belum ya. Akhirnya gajinya itu saya berikan kambing aja, ya kan, berikan kambing. Setelah 20 tahun baru datang di karyawan saya, ya, nagih, Tuan, mana gaji saya 20 tahun yang lalu, bulan Mei saya belum ambil. Tuh, gaji semuanya itu. Tuan, jangan canda, jangan canda lah. Saya kan pikirannya bercanda, ya itu gajimu. Jangan canda lah, itu. Nah, itu gaji. Kenapa? Ya itu gaji bulan Mei 20 tahun lalu saya berikan kambing. Sekarang hari ini bulan April terus sampai segini, ambil dia semua. Bener nih? Iya bener itu. Ya, dia diambil tanpa disisakan satu pun. Nah, yang tadi dia Allah, apabila ini menjadi amalan dia atau terima, tolonglah digeser batunya itu. Akhirnya terakhir dia itu geser. Ya, gitu. Jadi kalau anak yatim tuh begitu, ya sudah dananya udah tambah banyak itu, ya punya siapa?